kita mengenal beberapa produk jamu yang bikin seolah-olah masih perawan itu bagaimana mekanismenya? Atau nggak ada jamu yang bikin rapat lagi tuh nggak ada. Tetap aja kalau udah robek sih robek aja gitu loh. Nggak bisa dirapatkan oleh jamu. Itu Yang iklan, bisa Mbak. hanya dengan menggunakan operasi selaput darah. Ya itu bisa. Operasi selaput darah berapa ya dok sekarang? Sekarang sekitar berkisar tergantung ya. Kalau misalnya ada yang hanya niatnya membantu mungkin hanya sekitar 2 juta, 3 juta. Tetapi kalau dia dikomersilkan ya bisa sampai 10 juta. Duh, ada yang satu ini jadi penasaran kalau ada cowok ya datang ke elu gitu ya Nafa. Terus bilang gini, gue maunya cewek yang perawan. Lu jawab apa? Bingung gue jawabnya. Habis zaman sekarang itu kadang kalau kita mau ngomong real life-nya zaman sekarang tuh udah kayaknya cowok udah nggak peduli soal hal itu. Cowok yang ada di surrounding lo ya, di sekitar lo nggak peduli. Apa kebanyakan laki-laki? Kebanyakan untuk sekarang ini kadang-kadang memang kebanyakan yang saya lihat sih seperti itu. Udah nggak terlalu peduli ya. Iya. Oke. Mari kita tarik nafas lega. Tapi kalau bisa ya tetap itu. Oke. Kita beri tepuk tangan sekali buat Nafa. Thank you. Oke. Untung gue udah nikah. Jadi pertanyaannya bisa mudah dijawab. Terus ini kita bicara soal tadi kan mungkin gak sih kasih contoh-contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Ayu bisa ngasih contoh yang dilihat nih di kehidupan yang nyata yang kayaknya memberatkan perempuan gitu loh. kalau dari zaman dulu kita banyak dengar cerita tentang perseteruan dua keluarga atau dua suku karena tidak ada tanda keperawanan itu pada pengantin perempuan. Tetapi saya kira wacana yang sama masih berlaku sampai saat ini. Misalnya beberapa tahun yang lalu ada seorang penyanyi laki-laki yang sekarang sudah almarhum yang menikah dan bercerai hanya beberapa hari dengan memberi alasan bahwa istrinya tidak perawan. Barangkali ada alasan lain ya, tapi bahwa itu dipakai di depan publik menurut saya itu masih agak menunjukkan bahwa masyarakat kita masih juga menganggap itu sebagai sesuatu yang sakral. Terus kedua saya kira saya mungkin perlu konfirmasi kepada Dr. Boyke. Yang saya dengar adalah bahwa untuk menjadi istri seorang militer atau mau masuk menjadi kowat, itu harus ada tes keperawanan. Itu masih berlaku dok sampai sekarang ya? Sampai saat sekarang ini kalau mereka mau menjadi kowal gitu ya itu dilihat dulu, dites memang. Diapain ngetesnya ya diperiksa oleh dokter kandungannya bahwa dia itu sudah ada robekan atau belum. Dibuka sama dokternya. Itu enak sekali dokter itu ya. Setiap perempuan yang masuk dokter. Dan saya pikir juga itu memang ya itu gender ya sebenarnya kan. Kenapa kan kalau calon-calon individu gitu ya Mas ya? Calon-calon yang dimanggilnya Mas, maaf ya. Calon-calon untuk polisi ataupun apa kan nggak dites keperjakaan. Kenapa kalau untuk yang wanita harus tes keperawanan? Saya Kenapa kira kira-kira ya dok ya? Saya kira tidak tahu ya dasarnya apa. Mungkin hanya mengikuti kita saja. Harus cari nih akarnya siapa sih yang punya kerjaan sebenarnya nggak relevan gitu. Jadi kalau tiba-tiba kalau masih virgin berarti dia perkasa gitu ya. Ya, kan nggak juga ya. Barangkali begitu juga. Dikaitkan dengan kali kalau udah nggak virgin takutnya nanti jadi wanita militer yang nakal, jadi will dan sebagainya. Tapi kan itu semua tergantung pada kepribadian dia masing-masing kalau menurut pendapat saya. Ya. Betul, iya. Terus gue jadi pengen ngomongin kalau pria yang ada di sekitar Ayu nih, kalau di sekitar Nafa kan tadi kaitannya cuek. Kalau sekitar Ayu, pria-pria macam apa sih yang kelihatan ngeributin soal keperawanan? Itulah tadi saya bicara dengan Dr. Boyke. Kata Dr. Boyke menurut penelitian Matra, nah Matra ini perlu dipertanyakan lagi. Sorry, menurut penelitian Matra 80%, 87% laki-laki masih menginginkan keperawanan istri. Tetapi anehnya saya selalu bertemu yang 20%. Selalu ketemu yang 20%. Yang 20%? Mungkin 13%. Artinya yang 13 ini gimana? Yang mengatakan bahwa keperawanan tidak terlalu perlu. Gitu. Tapi hasil penelitian di klinik Pasutri juga nggak jauh. Ya, klinik kita pernah melakukan satu survei juga di klinik Pasutri. Itu ternyata 82% masih menghendaki kalau bisa dapat istri yang masih virgin. Nah itulah kenyataannya masyarakat kita memang munafik ya. Artinya dalam arti kata mungkin dianya sendiri yang mengisi bahwa ingin perawan, belum tentu dia masih perjaka gitu loh. Betul. Iya, saya kalau menikah nanti meminta keperjakaan, buktikan kamu perjaka. Buktikan. Repot. Ya justru itu saya nggak percaya.
Tapi ternyata laki-laki Nggak ada senang cara juga untuk percaya. laki-laki senang dibohongin nih dok. Jadi banyak sekarang yang mulai Ya. operasi ya. Ya, operasi selaput darah. Gimana dok? Ya, itu operasi selaput darah itu adalah suatu tindakan ya. Di mana himen yang robek-robek tadi dibuat sayatan baru, dibuat luka baru, kemudian kita jahit kembali sehingga menjadi Oh, jadi nggak seperti ngambil dulu benang lagi. telinga, nggak nambah apa namanya kulit-kulit dari luar ya dok ya. Jadi si selaput darah itu sendiri yang dirapat-rapatin Iya, lagi. dirapetin lagi, kemudian ya karena dia dirapatkan kembali dibuat luka baru, jadi hubungan seks pertamanya berdarah lagi Oh gitu loh. begitu. Dan buat si laki-laki, oh gue dapet perawan, padahal perawan aspal kan, Ah. asli tapi palsu kan, yang direkayasa. Sebagai gitu. laki-laki rasanya gimana dok kalau sampai dibohongin gitu dan tahu? Ya kalau saya sih sebagai laki-laki tentunya marah ya, kenapa mesti ngebohong kalau memang nggak perawan ya ngomong aja nggak perawan. Kita juga bisa nerima kok asal alasan-alasannya. Mungkin dia melepaskan itu karena dia cinta ya. Mungkin kita bisa nerima, mungkin ya. Asal alasannya jelas gitu loh. Nggak usah ngebohong-bohong gitu ya kan. Iya, oke. Oke, kita akan ngajak pemirsa di rumah nih, pasti pada penasaran juga. Pemirsa di rumah kalau Anda ingin ikut bincang-bincang dengan kita, silakan Anda telepon ke 391-4601 untuk Anda berada di Jabotabek. Dan untuk Anda yang berada di luar Jabotabek, silakan telepon ke 391-4603. Sambil nunggu gue tanya sama Ayu. Tadi kan mendingan mana? Kalau Ayu ada di posisi itu ya, Yu ya. Misalnya harus mengakui bahwa saya tidak virgin misalnya, apakah mendingan udah deh terus terang aja ngomong apa enggak gue operasi plastik? Wah, kalau saya dari awal saja sudah menganggap itu konsep tidak adil, kenapa saya harus bohong? Juga kalau saya pikir saya mendapatkan calon suami yang menginginkan keperawanan, saya kira dia sudah dengan sendirinya gugur. Oh gugur Sebagai- ya? Saudara-saudara, siapa yang mau sama Ayu kalau berpikir untuk perawanan, sian deh lo, gugur gitu langsung ya. Emang Karena- cinta kan tidak terbatas hanya pada selaput darah saja. Kalau kita Betul. mencintai seorang wanita, tentu harus mencintai seutuhnya ya Yu ya. Iyalah ya. Jangan hanya bukan selaput darahnya aja, Seluruh semuanya. badannya. Tapi syukur-syukur kalau memang dapat selaput darah yang utuh juga syukur-syukur dong ya. Ya syukur-syukur. Itu rezekinya laki dong. Ya tapi kadang-kadang laki-laki juga mungkin senang kalau dibohongin ya dok ya. Yang penting gengsi juga kan karena budaya keluar hari besoknya itu spray harus kotor. Mungkin lakinya itu minder kali kalau perempuannya nggak perawan. Minder Aduh, kenapa? Ada ini mungkin Udah canggih ceweknya. ada pikiran mungkin bahwa laki-lakinya yang tidak canggih kalau sampai perempuannya tidak mengeluarkan darah perawan di hari pertama. Enggak Ada nggak, juga, Dok? enggak ada juga seperti itu. Mitos seperti itu nggak ada ya? Ya kalau memang pada laki-laki yang perjaka kan biasanya juga rada-rada bodoh ya. Dia juga kan baru pertama kali ya. Makanya Jadi dia sama mau. aja, yang satu bodoh, yang satu juga bodoh gitu loh. Tapi katanya di situ lucunya katanya. Di situ lucunya katanya. Lucunya? Artinya tuh dalam arti kata bahwa dua-duanya tuh sama-sama mencoba, yang satu perjaka, yang satu perawan katanya. Jadi kadang-kadang memang hubungan seks yang pertamanya nggak selalu berhasil. Oh, oke, dia nggak gitu. nggak selalu tembus ya. Nggak selalu tembus. Oke, saya akan terima telepon yang ini dulu dok ya. Oke, halo. Halo, Selamat pagi ibu. selamat pagi. Ibu loh yang telepon. Oh, Iya, Oke, ibu siapa? Ibu Ira. Di mana ibu? Saya di Bandung. Di Bandung. Ibu maaf, Ibu Ira dari Bandung. Ibu Ira. Iya. Oke, silakan Bu Ira. Gini, saya mau tanya sama Dokter Boyke. Bagi laki-laki itu ada rasanya nggak sih? Apa ada bedanya gitu dok kalau misalnya mengenai nanya keperawanan tadi gitu ya? Oke. Mm-mm. Pertanyaan yang bagus Ibu Ira. Terima kasih. Terima kasih Bu Ira, itu aja. Oh ya itu aja. Oke, terima kasih. Oke, makasih. Dokter, aku juga pengen tanya tuh. Rasanya enak gila. Enggak, tapi ada rasanya nggak Nggak yang ada virgin dong, dan enggak? pasti dong. Karena ketika dia masuk ya, kalau udah nggak perawan sih kayak masuk ke jalan tol aja, nggak ada tahanan gitu loh ya. Jadi blong aja gitu. Tapi kalau ada kalau dia masih perawan ada tek dulu gitu ya, terus baru tek begitu kan. Nah itu adalah Dokter pernah mengalami ya dok ya. itu adalah memang, dan itu pasti jelas dong, orang selaput mau robek kan mesti ditembus dulu, kayak kertas aja mau dirobek kan mesti ditembus dulu. Jadi pasti ada perbedaan. Nah itu mungkin perasaan kenikmatan mungkin bagi sebagian pria ya, bahwa dia bisa merasa gue dapet tahanan lo gitu, nggak belum kayak jalan tol lo gitu ya, misalnya seperti itu mungkin. Begitu ya dok ya. Nah, itu Oke, kenapa Sekarang saya saya gimana? menambahin apa yuk? sekarang saya yang mau nanya malah. Itu soal merasa ada ketahanan, kemudian kan kita mengenal beberapa produk jamu yang bikin apa seolah-olah masih perawan, itu bagaimana mekanismenya? Atau
nggak ada jamu yang bikin rapat lagi tuh nggak ada. Tetap aja kalau udah robek sih robek aja gitu loh. Nggak bisa dirapatkan oleh jamu. Itu Yang iklan, bisa Mbak. hanya dengan menggunakan operasi selaput darah. Ya itu bisa. Operasi selaput darah berapa ya dok sekarang? Sekarang sekitar berkisar tergantung ya. Kalau misalnya ada yang hanya niatnya membantu mungkin hanya sekitar 2 juta, 3 juta. Tetapi kalau dia dikomersilkan ya bisa sampai 10 juta, 15 juta. Bisa aja seperti Itu itu. makanya nggak heran perempuan tadi itu sampai 4 kali operasi ini ya selaput darah.